Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadira Altof, Ketua dari kelompok distribusi Poison. Nah, sebelumnya ada rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan dirinya. Simak video ini ya, baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Asari, anggota dari distribusi Poisong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Saya di sini sebagai anggota dari kelompok distribusi Poisong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danieka Sofi selaku programmer. Terima kasih. Distribusi Poisson. Pada distribusi Poisson, kita membahas 4 pembahasan materi. Yang pertama, konsep dasar distribusi Poisson. Yang kedua, ciri-ciri distribusi Poisson. Yang ketiga, pendekatan peluang Poisson untuk binomial. Dan yang keempat, ada probabilitas proses Poisson. Nah, yang pertama, konsep dasar distribusi Poisson. Konsep dasar. Distribusi Poisson ditemukan pada awal abad ke-19, tahun 1838, oleh seorang ahli matematis Prancis bernama Simeon Denis Poisson, yang lahir pada tahun 1781 dan wafat pada tahun 1840. Distribusi ini merupakan suatu distribusi probabilitas yang menjelaskan berapa kali atau berapa kemungkinan sebuah kejadian yang terjadi selama interval tertentu. Distribusi Poisson masuk ke dalam distribusi probabilitas diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson tidak hanya menjelaskan kejadian dalam proses Poisson saja, melainkan distribusi ini juga dapat digunakan sebagai penaksiran untuk distribusi binomial. Berikut ini adalah beberapa contoh percobaan yang membentuk distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya barang yang rusak dalam satu kali proses produksi. Yang kedua, jumlah kendaraan yang terjual tiap tahun. Yang ketiga, jumlah pasien per bulan yang datang ke puskesmas. Yang keempat, banyaknya telepon masuk dalam 1 jam di suatu kantor. Yang kelima, jumlah kecelakaan yang terjadi setiap kali musim mudik. Yang kedua, ada ciri-ciri distribusi Poisson. Ada beberapa ciri untuk menentukan apakah suatu data termasuk kriteria distribusi Poisson atau tidak. Yang pertama, variabel acaknya adalah beberapa kejadian yang terjadi selama interval waktu tertentu. Yang kedua, interval-intervalnya saling bebas dan tidak berpengaruh ke interval lain. Semakin panjang interval, maka semakin besar probabilitasnya. Yang ketiga, jumlah total percobaan N sangat besar. N lebih dari sama dengan 30. Dan probabilitasnya sukses P sangat kecil, yakni P kurang dari 0,05. Dan yang keempat, parameter penentu hanya satu, yaitu nilai rata-rata atau mu. Yang ketiga, ada pendekatan peluang Poisson untuk binomial. Distribusi Poisson juga merupakan suatu bentuk distribusi binomial yang terbatas ketika probabilitas sebuah kejadian sukses sangat kecil dan nilai N sangat besar. Untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson, digunakan rumus sebagai berikut, yakni P, X, mu, sama dengan E pangkat negatif mu dikali mu pangkat X per X faktorial.
yang dimana keterangannya E merupakan konstanta yang nilainya 2,71828. Mu yang berarti rata-rata keberhasilan yang didapat dari N dikali dengan P. Lalu X merupakan banyaknya unsur berhasil dalam sampel. Dan N merupakan banyaknya kejadian atau banyaknya percobaan. Bagian 4. Probabilitas proses Poisson. Distribusi Poisson dalam konteks yang lebih luas daripada rumus di atas sebagai ilustrasi. Misalkan kita tertarik untuk mengetahui jumlah telepon yang diterima customer service, kartu provider tiap jamnya. Ketertarikan kita sebenarnya terletak pada interval waktu dan jumlah telepon yang masuk dalam interval waktu. Jika prosesnya memiliki ilustrasi sebagai berikut, 1. Jumlah telepon masuk rata-rata setiap unit waktu adalah konstan. Dalam ilustrasi tersebut dapat diartikan bahwa jika jumlah telepon masuk rata-rata untuk periode jam adalah 10 orang setiap jam, maka tingkat ini melambangkan interval waktu, yaitu tingkat yang dapat diubah kepada rata-rata, yaitu 5 orang untuk setiap setengah jam. 2. Jumlah telepon yang masuk pada interval waktu tidak bergantung pada apa yang terjadi di interval waktu yang sudah lewat. Dalam ilustrasi di atas, memiliki arti bahwa kesempatan dari telepon di jam berikutnya adalah sama, tidak lebih besar atau tidak lebih kecil. 3. Semakin pendek interval, maka semakin mendekati 0 probabilitas jumlah telepon yang masuk. Dalam ilustrasi tersebut, artinya tidak mungkin dalam waktu 1 detik terdapat lebih dari 1 telepon masuk. 4. Keputusan H0 diterima karena F prop lebih dari 0,05. Yang kelima, kesimpulan rata-rata ketiga rasio keuangan perusahaan sama atau identik. Contoh soal 1, rata-rata kedatangan mobil pengangkut barang di salah satu jasa ekspedisi adalah 25 mobil per jam. Berapakah probabilitas dalam interval waktu 20 menit dan ada 3 mobil pengangkut barang yang akan datang? Gunakan proses Poisson. Untuk penyelesaiannya, diketahui lambda sama dengan 25 per jam, T 20 per 60 sama dengan 0,33, X sama dengan 3. Ditanya P untuk X sama dengan 3. Kita jawab, Px sama dengan E pangkat minus lambda dikali T dikali dalam kurung lambda dikali T pangkat X per X faktorial. P5 sama dengan 2,71828 pangkat minus 25 dikali 0,33 dikali dalam kurung 25 dikali 0,33 pangkat 3 per 3 faktorial. P5 sama dengan 0,02445013. P5 sama dengan 2,44%. Kita analisis, jadi probabilitas dalam interval waktu 20 menit dan ada 3 mobil pengangkut barang yang akan datang adalah 0,02445013 atau 2,44%. Baik, kita masuk ke contoh soal 2. Sebuah pabrik sepatu sport memproduksi 300 unit sepatu. Kemudian pihak produksi memperkirakan terdapat 5% dari produksi sepatu yang gagal. Berapa probabilitas 20 unit sepatu yang gagal diproduksi? Penyelesaian. Dan diketahuinya itu N-nya adalah 300, lalu P-nya atau probabilitasnya yaitu 5%. Kita jadikan desimal itu 0,05. Nah, yang ditanya adalah P untuk X sama dengan 20. Nah, kita jawab. Untuk contoh soal yang ini rumusnya berbeda. Yang ini karena tidak ada interval waktunya. Jadi kita gunakan rumus yang Px ke mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. Nah, untuk mencari mu-nya kita harus mengkalikan N dengan P-nya yaitu 300 dikali 0,05 sehingga mu-nya didapat adalah 15. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui menjadi P dalam kurung 20,15 sama dengan 2,71828 pangkat min 6 dikali 6 pangkatkan 20 dibagi 20 faktorial sehingga hasilnya diperoleh 0,04181031 atau 4,18%. Dan jangan lupa kita analisis
Jadi, probabilitas 20 unit sepatu yang gagal diproduksi adalah 0,04181031 atau 4,18%. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal 3. Dari 20 brownies kering yang diproduksi oleh Green Leaf Cake, terdapat 25% yang mengalami gagal produksi. Berapa probabilitas paling banyak 5 brownies kering yang mengalami gagal produksi? Penyelesaiannya, nah di sini yang diketahui yaitu N-nya adalah 20. Lalu P-nya adalah 25%. Nah, kita jadikan desimal yaitu 0,25. Lalu yang ditanya adalah P untuk X kurang dari sama dengan 5. Kenapa di sini tandanya kurang dari sama dengan? Karena di sini ada kata-kata berapa probabilitas paling banyak 5 brownies. Berarti tandanya kurang dari sama dengan. Lalu kita jawab, caranya masih sama seperti yang di contoh soal sebelumnya, yaitu menggunakan rumus Px dikali mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih nilai mu-nya berapa. Nah, rumus mencari mu itu adalah N dikali P. Kita tinggal kali, yaitu 20 dikali 0,25, sehingga didapat mu-nya adalah 5. Lalu kita substitusikan nilai yang sudah kita ketahui. Nah, yang pertama kita itu Px kurang dari 5 titik koma 5. Nah, sehingga kita harus mencari P sama dengan, untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, sampai X sama dengan 5. Nah, kenapa 5-nya diikutkan? Karena tandanya adalah kurang dari sama dengan. Lalu kita cari dulu masing-masing rumus menggunakan cara atau rumus yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu E pangkatkan mu dikali mu dipangkatkan dengan X dibagi X faktorial. Nah, didapat setelah itu kita jumlahkan masing-masing untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5. Didapat yaitu hasilnya adalah 0,6159607. Lalu kita jadikan persen, yaitu 61,59%. Jangan lupa untuk dianalisis. Jadi, probabilitas paling banyak 5 brownies kering yang mengalami gagal produksi adalah 0,6159607 atau 61,59%.